Tahukah kamu, ada satu malam di bulan Syaban yang disebut sebagai malam penuh pengampunan dan keberkahan. Malam di mana Allah mengampuni hamba-hambanya, mencatat takdir 1 tahun ke depan, dan membuka pintu rahmat bagi yang bertobat. Tapi, apakah benar semua amalan di malam nisfu Syaban memiliki dalil yang kuat? Atau justru ada kesalahpahaman yang tersebar luas? Dalam video ini, kita akan mengungkap sejarah, hadis-hadis, serta perbedaan pandangan ulama tentang malam istimewa ini. Simak sampai akhir agar kamu tidak salah, memahami dan bisa mengambil hikmah yang benar. Malam nisfu Syaban adalah malam pertengahan bulan Syaban, yaitu malam ke-15 dalam kalender Hijriyah. Malam ini dianggap sebagai salah satu malam istimewa dalam Islam karena diyakini sebagai waktu ketika Allah membuka pintu ampunan dan mencatat takdir hamba-hambanya untuk 1 tahun ke depan. Sejak zaman para sahabat hingga sekarang, malam nisfu Syaban telah menjadi momen bagi banyak umat Islam untuk memperbanyak ibadah, meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang keutamaannya. Ya, dalam artikel ini kita akan membahas secara mendalam sejarah, hadis-hadis yang berkaitan, peristiwa besar di bulan Syaban, serta tradisi dan perbedaan pendapat mengenai malam ini. Asal-usul dan keutamaan malam nisfu Syaban. Makna dan keistimewaan Syaban. Bulan Syaban adalah bulan yang sering dianggap sebagai persiapan menuju Ramadan. Dalam sejarah Islam, Syaban adalah bulan ketika Rasulullah memperbanyak puasa dan ibadah. Diriwayatkan bahwa Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa dalam bulan-bulan lain seperti engkau berpuasa di bulan Syaban." Rasulullah menjawab, "Bulan Syaban adalah bulan yang sering dilupakan manusia, yaitu antara bulan Rajab dan Ramadan. Ia adalah bulan diangkatnya amal kepada Allah. Maka aku ingin ketika amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa." Hadis riwayat An-Nasai. Hadis ini menunjukkan bahwa bulan Syaban memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu sebagai bulan ketika amal perbuatan manusia diangkat ke langit dan diperlihatkan kepada Allah. Hadis-hadis tentang malam nisfu Syaban. Mengenai malam nisfu Syaban, terdapat beberapa hadis yang menyebutkan keutamaannya. Di antaranya, 1. Hadis tentang pengampunan di malam nisfu Syaban. Sesungguhnya Allah melihat makhluknya pada malam nisfu Syaban, lalu mengampuni semua makhluknya, kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah memberikan pengampunan kepada semua makhluknya kecuali mereka yang menyekutukannya dan mereka yang memiliki permusuhan dengan sesama. 2. Hadis tentang pencatatan takdir tahunan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran Surah Ad-Dukhan 4. Beberapa ulama menafsirkan ayat ini sebagai malam ketika Allah menentukan takdir manusia untuk 1 tahun ke depan, termasuk rezeki, ajal, dan kejadian-kejadian penting lainnya. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini lebih tepat merujuk pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, peristiwa bersejarah di bulan Syaban, perubahan arah kiblat. Salah satu peristiwa besar yang diyakini terjadi di bulan Syaban adalah perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis di Yerusalem ke Ka'bah di Makkah. Awalnya kaum muslimin salat menghadap Baitul Maqdis, yang juga menjadi kiblat bagi kaum Yahudi dan Nasrani. Rasulullah sendiri sering berdoa agar Allah mengalihkan kiblat ke arah Ka'bah. Hingga akhirnya turun wahyu yang memerintahkan perubahan arah kiblat. "Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram." Quran Surah Al-Baqarah, sanad 44. Perubahan arah kiblat ini menegaskan identitas umat Islam yang berbeda dari agama lain dan menjadi titik penting dalam sejarah
syariat Islam, tradisi dan ibadah di malam nisfu Syaban, amalan yang dianjurkan. Meskipun tidak ada ibadah khusus yang secara eksplisit diperintahkan oleh Rasulullah untuk malam nisfu Syaban, beberapa amalan yang dianjurkan untuk dilakukan adalah 1. Salat malam, qiyamul lail, memperbanyak salat sunnah di malam ini sebagai bentuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. 2. Memperbanyak doa dan istighfar. Malam ini diyakini sebagai malam pengampunan, sehingga dianjurkan untuk memperbanyak doa, terutama untuk meminta ampunan. 3. Membaca Al-Quran. Banyak umat Islam yang memperbanyak membaca Al-Quran pada malam ini. 4. Puasa di siang harinya. Sebagian ulama menganjurkan berpuasa pada tanggal 13, 14, dan 15 Syaban, sebagaimana Rasulullah sering berpuasa di hari-hari putih setiap bulan. Tradisi di berbagai negara, malam nisfu Syaban dirayakan dengan cara yang berbeda di berbagai belahan dunia. Di antaranya, di Timur Tengah, banyak masjid mengadakan doa bersama dan pembacaan Al-Quran. Di Indonesia dan Asia Tenggara, malam ini sering diisi dengan pembacaan surah Yasin 3 kali dan doa khusus, meskipun tidak ada dalil yang secara langsung menyebutkan ritual ini. Di Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh, banyak umat Islam yang mengunjungi makam keluarga mereka dan berdoa untuk arwah leluhur. Perbedaan pandangan ulama. Ulama yang mendukung keutamaan nisfu Syaban. Beberapa ulama yang mendukung keutamaan malam ini antara lain Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Ibnu Rajab al-Hambali. Mereka berpendapat bahwa meskipun sebagian hadis tentang nisfu Syaban lemah, secara keseluruhan hadis-hadis tersebut dapat dikompilasi dan dijadikan dasar untuk menganggap malam ini sebagai malam yang istimewa. Ulama yang menolak keutamaannya, sebagian ulama berpendapat bahwa hadis-hadis tentang nisfu Syaban adalah lemah atau bahkan palsu, sehingga tidak bisa dijadikan landasan hukum. Beberapa ulama yang berpendapat demikian antara lain Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, Al-Albani. Mereka menekankan bahwa tidak ada dalil yang kuat yang menyebutkan adanya ibadah khusus di malam nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban adalah bagian dari sejarah Islam yang telah diwariskan selama berabad-abad. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, umat Islam tetap dapat memanfaatkan malam ini untuk introspeksi diri, memperbanyak doa, dan meningkatkan ibadah. Yang terpenting, segala amalan yang dilakukan harus tetap sesuai dengan tuntunan syariat dan menjauhi amalan yang tidak memiliki dasar kuat dalam agama. Semoga malam nisfu Syaban menjadi momen yang membawa keberkahan dan pengampunan bagi kita semua. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah Islam dan menginspirasi kita untuk mengikuti jejak para sahabat dan pemimpin Islam yang telah berjuang demi agama ini. Untuk membantu channel ini berkembang, silakan like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.